Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini kita akan membahas menulis sinopsis dan alur informasi. Nah, ini sebetulnya materi persiapan untuk UTS ya. Sinopsis. Apa sih sinopsis artinya? Sinopsis adalah prolog, bagian awal sebuah naskah. Fungsinya apa? Dari pengalaman saya sebagai penulis naskah, sinopsis itu bertujuan memberikan gambaran singkat mengenai media kita, film kita, karya kita. Itu satu. Fungsi satu adalah gambaran singkat. Kedua, sinopsis berguna untuk menarik calon penonton, calon pembaca. Ketiga, ketika kita menulis sinopsis, jangan semua isinya kita cantumkan. Tujuannya adalah supaya mereka nggak tahu endingnya. Spoiler, jangan spoiler ya. Jadi cukup dikasih inti-intinya aja. Bahkan beberapa sinopsis buku itu diakhiri dengan kata tanya. Misalnya buku-buku motivasi itu ya. Endingnya akan ditanya, lalu bagaimana cara mengatasi kecemasan pada remaja saat ini? Nah, tujuannya tadi tuh supaya orang tertarik, tergelitik untuk membaca, menikmati media kita. Kalau untuk film, ya untuk film gitu ya, yang durasi 2 jam misalnya ya, itu sinopsis biasanya 1-3 halaman untuk durasi 2 jam. Tapi kalau 1 jam 1-2 halaman. Jadi itu buat film ya. Tapi kalau buat tugas akhir, sinopsis cukup 3 paragraf, 3-4 paragraf cukup. Jadi nggak full 1 halaman gitu. Ya, itu cukup. Karena durasi tugas akhir kan nggak lama-lama ya, paling 6 menit atau 8 menit. Jadi cukup 3-4 paragraf pendek. Ya, jadi ringkasan cerita, ada ringkasan film, ya, teater, buku, novel. Bagaimana dengan buku informasi? Sama. Tujuannya adalah sebagai ringkasan maupun cara untuk menarik pembaca. Sinopsis pertimbangan pembaca ya udah. Ciri-cirinya, alur jalan cerita disusun berurutan atau kronologis. Harusnya sama dengan kalau ini film ya, atau buku cerita, buku novel harusnya sama ya. Dan di dalamnya juga biasanya ada karakter yang mau kita angkat, siapa karakter utamanya. Bahasanya persuasif ya, karena tujuannya adalah menarik orang buat baca atau menikmati media tersebut. Menampilkan konflik, iya kan di pertemuan kedua kita udah bahas ya mengenai unsur intrinsik sebuah cerita atau sebuah media. Selain ada karakter, setting, ada juga konflik. Langkah-langkahnya, ini saya dapat dari tulisan orang ya. Tapi bisa jadi setiap orang punya cara yang berbeda. Ini cuman biar gampang aja teman-teman membuat sinopsis. Baca naskah berulang-ulang dan temukan inti dari tulisan kita. Paling gampang tuh tadi tuh karakter utamanya siapa, motifnya apa, halangan dalam mencapai motif apa, terus gimana usahanya gitu. Itu paling gampang tuh cara bikinnya. Kalau buku informasi, buku foto gimana? Sama, buku foto juga begitu. Jadi tujuan buku ini apa, isinya tentang apa aja. Dan terakhir mungkin harapan dengan membaca buku ini bisa menjadi alternatif membuka usaha dalam bidang apa gitu misalnya. Pada saat membaca perlu digarisbawahi, dicatat ide-ide sentral, ide pokoknya lah. Ya, inti dari cerita kita tuh apa, atau inti dari media kita. Gunakan kalimat-kalimat yang singkat, padat ya. Oke. Ini sama ya.
Saya nggak usah jelasin, teman-teman silahkan baca sendiri. Nah, ini contoh-contoh sinopsis buku. Sekarang coba kita lihat judul bukunya, apa yang harus dilakukan masyarakat mencegah COVID. Nah, lihat ya teman-teman, apa aja isi bukunya. Ada bagaimana mencegah COVID, cara meningkatkan imunitas, etika batuk, ya itu kan isinya itu. Sekarang kita lihat yang lain. Novel Sabtu Bersama Bapak. Nah, ini bentuknya adalah percakapan, tapi percakapan yang paling penting di dalam buku ini. Misalnya bisa jadi kayak begitu. Nah, nanti teman-teman bisa baca. Ketika baca ini, perasaan apa yang timbul? Ya. Hai Satya, hai Cakra, gitu ya. Nanti baca ya sendiri ya. Ini adalah kutipan percakapan yang paling penting atau yang menjiwai buku ini. Boleh begitu? Boleh. Coba teman-teman lihat. Ini ada karakternya, ada motifnya, ada konfliknya. Jadi semuanya yang tadi saya udah jelasin ada di sini. Ini buku informasi, semangat berbagi literasi. Nah, ini ya, sama juga begitu. Nah, di bawahnya ada tips-tips. Orang akan, intinya semangat literasi adalah bagaimana caranya kita menulis, belajar menulis, intinya itu. Sekarang alur informasi. Ini buat buku infografik dan film dokumenter. Sebetulnya nggak beda jauh teman-teman, sama aja, cuman dia dibagi menjadi pembuka, main content atau isi, closing. Misalnya infografik tentang hewan-hewan di wilayah apotik gitu ya, opening. Tujuan infografik ini adalah bla 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 bla. Namun banyak masyarakat yang tidak memahami hewan-hewan apa yang ada di laut dalam gitu ya. Oh, ternyata di laut dalam hewannya gede-gede atau aneh-aneh dan segala macam. Kalau ada konflik disebutkan. Terakhir juga gitu. Ya, simpulannya. Nanti ada contohnya ya. Film dokumenter juga begitu, sama. Kalau kita misalnya mengangkat film dokumenter tentang komunitas sepeda ontel gitu ya, sama. Berbagai cara dilakukan untuk mengisi waktu luang, salah satunya bergabung pada sepeda ontel. Namun untuk mencari atau mendapatkan sepeda ontel kini sudah sangat susah. Tuh konflik tuh ya. Baru ngomong komunitas ini dibangun pada tanggal bla 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 bla, sudah ada sekitar nenek gitu, sudah ada beberapa anggota. Nah, sayangnya para anggota tidak bisa bertemu secara rutin karena gitu. Setiap paragraf berarti ada masalah, ada konfliknya. Ini sinopsis film cerita. Ya, ntar silakan dibaca. Ini filmnya Mario Bros. Sinopsisnya dikit banget tuh. Nah, sekali lagi ya, kalau bikin film cerita, komik dan segala macam, disebutkan dulu karakternya. A plumber named Mario, ya, tuh masuk dalam labirin, kemudian bersama kakak keluarganya tuh, kakaknya, adiknya siapa sih, Luigi, dia berpetualang, gitu ya. Intinya itu. Ini film dokumenter tentang OCD. Coba lihat di sini. Ya. A look into a life of two OCD sufferers. Jadi melihat dari kacamata dua orang pengidap OCD. Obsessive complex disorder. Tuh, film ini tentang itu. Tapi dari kacamata dua orang, ini kan karakter. Infografik. Ini infografik dari kakak kelas kita yang udah lulus. Nah, ini dibuka dengan penjelasan mengapa manusia kurang akrab dengan habitat. Ini tentang itu ya, tentang laut dalam ya. Begitu teman-teman.
Tapi di sini nggak ada konfliknya Bu. Ya nggak apa-apa. Ini tuh alur informasi. Ya, bagusnya kalau ada konfliknya. Tapi kalau nggak ada buat infografik nggak apa-apa. Karena nggak semuanya infografik tuh ada konfliknya ya. Tapi kalau kamu nonton infografiknya, itu ada masalah yang diangkat. Ya nanti kapan-kapan saya mainkan ya film infografiknya. Baik, demikian teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.